Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Krisya Pasanea, SKLMSI, salah satu dosen dari program studi S1 Ilmu Kelautan, jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya pada bidang pengajaran. Perkenankan saya kali ini menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu mata kuliah Ekologi Laut Tropis, di mana RPS yang digunakan menggunakan pendekatan Outcome Based Education atau OBE, sehingga proses pembelajaran yang dilakukan berpusat pada mahasiswa, meliputi project based learning, case method, serta ceramah dan diskusi. Mata kuliah Ekologi Laut Tropis merupakan mata kuliah wajib pada semester 4 dengan bobot 3 SKS, di mana 2 SKS merupakan teori atau pengajaran dan 1 SKS merupakan praktikum. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini kepada mahasiswa yaitu 1. Menerapkan konsep ekologi pada sistem pesisir dan laut tropis. 2. Menerapkan kemampuan analisis sumber daya laut menyangkut keragaman, potensi, geografi, dan life history berdasarkan prinsip-prinsip ekologi. 3. Melakukan eksplorasi, konservasi, dan rehabilitasi sumber daya pesisir dan laut berdasarkan prinsip-prinsip ekologi. Dan 4. Memformulasikan masalah-masalah ekologi berdasarkan konsep yang terkait dengan bidang ilmu kelautan. Adapun materi atau bahan kajian yang diperlukan untuk memenuhi keempat capaian pembelajaran tadi, yaitu konsep dan prinsip dasar ekologi, ekosistem estuaria, ekosistem lamun, ekosistem mangrove, resiliensi ekologi dan siklus panarki, dinamika karbon pada sistem ekologi mangrove, dampak perubahan iklim pada sistem ekologi pesisir, ekologi pantai bersubstrat lunak, ekologi subtidal dangkal, dan terakhir ekologi meiofauna. Pembelajaran mata kuliah Ekologi Laut Tropis ini dilakukan selama 16 kali pertemuan, yang pembagiannya 14 kali pembelajaran, 1 kali ujian tengah semester atau UTS, dan 1 kali ujian akhir semester atau UAS. Bobot penilaian yang diberikan pada mata kuliah ini antara lain kehadiran atau partisipasi 10%, tugas terstruktur 10%, UTS 25%, UAS 35%, dan praktikum 20%. Sumber referensi yang digunakan pada mata kuliah ini sebagian besar merupakan referensi terbaru, yaitu 5 tahun terakhir yang di dalamnya mencakup hasil penelitian dari dosen pengajar mata kuliah. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan tentang mata kuliah Ekologi Laut Tropis untuk mahasiswa program studi S1 Ilmu Kelautan, jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Patimura. Selanjutnya merupakan video pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di ruang kelas yang disampaikan secara delivery, interaction, and assessment. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semuanya. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan, kali ini kita berdua dengan masing-masing. Berdua dengan Jadi kita ada dalam mata kuliah Ekologi Laut Tropis. Nah, salah satu materi yang akan Bapak jelaskan itu tentang ekosistem laut. Ya. Jadi Bapak kasih pengantar dulu untuk merefresh pada pertemuan pertama terkait dengan ekologi ya. Jadi ekologi itu kan ada tropik levelnya, tingkatannya. Yang paling di bawah itu atau pertama adalah ada yang tahu individu ya. Jadi kalau di laut spesies A, spesies B, spesies itu individu. Nah, kemudian lanjut di tingkatan di atasnya ada yang tahu apa? Populasi. Jadi populasi itu kumpulan beberapa individu dalam suatu tempat. Kemudian lanjut lagi di atasnya apa? Ada yang tahu? Komunitas. Jadi kita urutannya dari individu, populasi,
kemudian ke ekosistem. Nah, jadi untuk subcapaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis terkait ekosistem lamun yang meliputi karakteristik fisik lingkungannya, terus bagaimana fungsi ekosistem, kemudian biodiversitasnya, kemudian aliran nutrien dan energi dan pengaruh manusia terhadap ekosistem lamun ya. Oke, jadi nanti kita di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu apa itu lamun, definisinya, kemudian jenis-jenisnya. Setelah itu ada organisme yang hidup di ekosistem lamun yang berasosiasi apa saja. Nah, setelah itu ada lagi faktor biotik. Nah, tadi kan kalau ekologi itu ada hubungan antara bukan hanya tentang organisme yang biotik, tapi ada juga faktor lingkungan biotik. Ya. Nah, kemudian fungsi atau peranan dari ekosistem lamun. Jadi sebelum kita melangkah untuk definisinya, kita harus tahu istilah seekers itu diperkenalkan oleh siapa. Kalau misalnya kita translate, seekers itu kalau di bahasa Indonesia kan rumput laut ya, rumput laut. Tapi istilah rumput laut itu sudah digunakan untuk sirip. Nah, jadi yang mulai itu adalah beliau namanya Mayus Warotomo ya. Jadi untuk bisa membedakan pengertian seekers dan sirip yang sering dikenal masyarakat sebagai rumput laut, maka melalui tesisnya istilah lamun dijadikan istilah untuk seekers dalam bahasa Indonesia ya. Oke. Sekarang kita masuk ke pengertian atau definisi. Apa itu lamun? Kalau kalian lihat di gambar sini, itu ada dua kata kunci. Coba ada yang bisa lihat. Kamu ini bagaimana? Dia apa ya? Tumbuhan. Terus dia di mana? Di laut. Berarti dia di dalam air kan? Nah, itu dia. Jadi dua kata kunci itu ya. Nah, lamun itu dia tumbuhan air berbunga, ya. Dia mempunyai kemampuan untuk adaptasi hidup terendam sempurna di bawah permukaan air atau di laut, ya. Jadi kalau misalnya bisa membedakan antara mangrove, lamun dan makroalga itu kan tiga tumbuhan yang ada di ekosistem khususnya di perairan laut ya. Kalau misalnya Bapak tanya perbedaannya dengan mangrove, nah itu tadi mangrove kan dia mau pasang muncul, dia tidak bisa tenggelam, tapi dia tetap berada di permukaan ya. Nah kalau makroalga dia kan ada di laut di bawah. Nah, apa yang membedakan? Ada yang tahu? Ya. Sudah hampir betul. Jadi Bapak boleh sedikit ya. Kalau lamun itu tumbuhan tingkat tinggi, sedangkan makroalga biasa disebutkan talus. Jadi dia hanya menyerupai akar batang dan daun, tapi dia bukan sejati seperti tumbuhan tingkat tinggi yang memiliki akar batang dan daun sejati ya. Jadi fungsinya masing-masing ada kalau tumbuhan tingkat tinggi. Jadi daun itu untuk menyerap, akar itu untuknya ada fungsinya masing-masing untuk tumbuhan tingkat tinggi. Tapi kalau di makroalga itu semua bagian tubuhnya walaupun dia berbentuk kayak akar, walaupun berbentuk daun itu fungsinya semua sama. Nah itu perbedaan antara lamun dengan makroalga. Mereka sama-sama di laut, tapi mereka itu satu ada tumbuhan tingkat tinggi, satu dia tumbuhan tingkat rendah. Oke, kita paham ya? Jadi terdapat ada 14 jenis lamun dan 66 spesies di dunia ya menurut artikel 2006 ya. Nah, bagaimana di Indonesia sendiri? Nah, di Indonesia itu terdapat sampai sekarang itu ada 14. Jadi dulu itu waktu Bapak masih kuliah itu masih 12. Sekarang ada 2 spesies tambahan. Jadi ada namanya Enamus aquavides, terus ada Thalassiya imbrici, Simulusea undulata, Simulusea cellulata, Halodophyllus individuia, Halodophyllus nervis, ya. Kemudian klasifikasi untuk genus Halopila, Halopila stigen, nah ini paling banyak Halopila. Ada Halopila ovalis, Halopila minor, Halopila spinulosa, ada Sirimundus soticodium dan Thalassodia bronchiata. Itu 12 spesies yang sering ditemukan. Nah ada 2 spesies tambahan, tapi masih jarang ditemukan ya. Contohnya di Halopila sulawesi, namanya saja Sulawesi berarti terdapat banyak di
Sulawesi saja ya. Nah, kemudian alhamdulillah banyak itu 2 spesies tambahannya. Nah, kita lihat yang masing-masing jenisnya ya. Ini yang pertama Equinax acroleges. Jadi kalau digambar ini kakinya ya, dia berbentuk pita seperti pita, terus panjang ya, panjang. Nah, itu yang paling dominan dari membedakan jenis laut ya. Yang kedua Thalassia embrici ya. Nah, kalau Thalassia embrici itu dia ukurannya lebih kecil dari Enhalus yang tadi, tapi ciri khasnya itu dia daunnya sedikit menurun, terus banyak yang titik-titik hitam pada daun. Nah, titik-titik hitam itu yang disebut dengan sertania ya. Kemudian Talopila. Nah, ini bentuk Talopila, jadi dia ada petiol itu kayak tangkai daun ya. Kemudian yang paling membedakan itu dia punya cross vein atau tulang daun yang saling bertemu, itu tulang daunnya ya. Ini yang cross vein ini ya, ini ya, ya itu cross vein. Jadi cross vein itu ada punya memiliki pasangan itu 10 sampai 25. Nah, untuk Talopila ovalis. Nah, ini Talopila minor. Nah, kalau Talopila minor yang membedakan itu dia cross vein-nya kurang dari 8 pasang ya. Tadi Talopila ovalis 10 sampai 25. Nah, kalau Talopila minor dia cuma kurang dari 8. Jadi kalau kalian tumbuh misalnya di laut terus kalian menemukan, nah itu kalian gampang membedakan, tinggal lihat saja cross vein-nya ya. Kemudian lanjut Talopila decipiens. Jadi kalau decipiens ini dia pada nifenya ya, bukan cross vein, nifenya ya. Dan nifenya itu terlihat lebih mencolok ya, terang warna nifenya ini ya. Nah, ini dia terlihat lebih terang, mencolok apalagi perairan ya. Terus cross vein-nya juga 6 sampai 11 pasar ya. Kemudian ini Talopila spinosa. Jadi dia itu daunnya itu dari tunas lateral ya, muncul daun-daunnya. Jadi ini dia menyamping tingginya, dia bukan kayak satu tapi dia menyamping dan ukurannya memang kecil ya. Nah, itu perbedaannya dari antara jenis-jenis Talopila yang tadi ya. Kemudian ini Smurose. Jadi Smurose itu kayak rumput kan. Kalau misalnya kita lihat terjadi di laut ya. Terus ujung daunnya kita harus perhatikan. Ini yang membedakan. Jadi ujung daunnya itu berbentuk hati ya. Dia berbentuk hati. Bisa dilihat ya. Itu untuk rotun data. Ingat ya, rotun data ini dia berbentuk hati ujung daunnya. Kemudian kalau kita lanjut ke temannya itu untuk seulata, sama seulata, kita bisa lihat ujung daunnya itu atau bergerigi. Tadi dia bukan berbentuk hati, tapi dia bergerigi roden itu. Bulat ya, terus dia atau begini. Jadi kalau kalian misalnya pusing, kalian tinggal lihat kan misalnya sama ini, tapi kita mau lihat antara perbedaan rotundata dan seulata, lihat gitu ya. Kalau misalnya dia membulat saja terus berdiri, itu sudah pasti seulata. Sedangkan kalau dia berbentuk hati itu rotundata. Oke ya. Nah, ini kalau untuk dulu ini nevis dia ukurannya lebih kecil lagi dari Smurose. Nah, ukurannya lebih kecil. Terus membedakan ujung daun tadi ya. Ujung daunnya itu ada titik hitam. Terus dia berbentuk kayak ada bentukan begitu kayak itu W ya. Kayak itu yang membedakannya. Jadi kalian harus perhatikan ujung daun. Jadi untuk membedakan jenis namun itu dia dari ujung daunnya. Secara morfologi ya, sebentuk luar. Nah, kalau dulu dia tidak punya lekukan ya, problem dia langsung membulat, tapi ujung daunnya tetap ada titik hitam ya. Oke. Terus dia ukurannya itu lebih kecil lagi dari yang tadi ya, dari nevis ya, jadi ini itu kerasa paling kecil ya. Nah, kalau untuk Sirimodium dia daunnya berbentuk silindris. Dia tahu kayak tifa begitu ya, masih begitu, tapi dia kecil. Kan kecil ya, jadi berbentuk tamu begitu. Itu yang membedakan ya. Kemudian, nah ini jenis Thalassodenbron ciliatum. Jadi dia tutasnya tumbuh tegak. Kemudian ujung daunnya kembali lagi dia bulat dan bergerigi ya. Jadi kalau kalian lihat yang tutasnya tinggi, kemudian berbentuk seperti ini, nah itu namanya Thalassodenbron ciliatum. Nah itu 12 jenis yang sering ditemukan di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk di bagian jenis apa saja ya. Jadi sebenarnya banyak ini. Cuma Bapak kasih contoh satu-satu aja.
tumbuhan renangnya terbatas, jadi dia dipengaruhi oleh arus, pergerakannya dipengaruhi oleh arus. Itu planktonnya, jadi dia arus kemana dia itu planktonnya. Nah, terdapat di organisme di ekosistem laut itu ada namanya fitoplankton. Salah satu contohnya itu Skelotonema ya, kan? Fitoplankton terus, nah ini zooplankton. Jadi fitoplankton itu kan tumbuhan ya. Nah, zooplankton itu hewan. Nah, salah satu contohnya itu Pepoda ya. Nah ini yang sering kalau misalnya kalian nonton SpongeBob, nah ini dia. Pepoda di sini Pepoda. Cuma kalau SpongeBob kan dia aktif itu bergerak tidak. Di sini dia mengikuti aliran arus ya, karena dia plankton. Kemudian lanjutnya keduanya, ya kita lihat waktu sudah tanyakan di awal itu ada makroalga juga ya. Ini salah satu contohnya ini kauderpa ya, jadi dia berbentuk gigi. Biasa kalau di bahasa Indonesia itu anggur laut disebut ya, tapi namanya kauderpa ya. Ada yang istilah lagi uva, Crassularia, itu banyak. Ini cuma bapak salah satu contoh saja ya. Kemudian nekton, nah nekton ini bagaimana? Tadi plankton dia dipengaruhi oleh arus pergerakannya. Kalau nekton dia bagaimana? Yang tahu? Nekton berarti dia punya kemampuan untuk, tadi kalau plankton kan kurang nih berenangnya. Nah ini kemampuan berenangnya baik, jadi dia bisa bergerak ya, dia bisa bergerak. Nah itu nekton. Nah salah satu contohnya itu vertebrata. Itu ikan salah satunya ya. Nah, ikan sidaris ya, atau ikan sidaris ini dia memakan tumbuhannya, namun dia makan makroalga yang dia makan, makanya dia hidup di itu salah satu. Ada banyak lagi kayak dukun ya, terus bingung, nah itu ya. Kemudian untuk yang bentos, nah bentos bagaimana nih? Dia pergerakannya bagaimana? Jadi kalau dilihat ini dia hidup di mana nih? Di dasar. Jadi pergerakannya terbatas untuk di daerah dasar ya. Dasar perairan, contohnya ini teripang ya. Untuk kalau kuliah kelas-kelas APT itu banyak. Selain itu ada bintang laut, apalagi yang berduri apa? Babi, ada ya. Dia semua hidup di ekosistem laut ya. Kemudian kita masuk di faktor abiotik dan salah satu faktornya itu yang pertama itu suhu ya. Suhu, jadi suhu itu memang sangat berpengaruh. Kita juga manusia kalau suhu panas atau dingin itu kan pasti berpengaruh terhadap fisiologis kita ya. Nah, namun juga begini, dia dapat berpengaruh terhadap proses fotosintesis. Nah, kemudian kedalaman. Nah tadi karena proses fotosintesis dia membutuhkan cahaya. Jadi kalau semakin dalam kan tidak dapat cahaya, jadi dia faktor kedalaman sangat tinggi. Tapi ada laut yang bisa ditentukan sampai kedalaman 10 meter. Kalau perairannya jernih ya, jadi penetrasi cahaya bisa masuk sampai dalam. Tapi kalau perairannya itu, wah itu langsung sudah bisa hidup ya, karena dia butuh cahaya untuk melakukan proses fotosintesis itu ya. Kemudian salinitas, otomatis karena dia hidup di laut, dia harus memiliki toleransi terhadap salinitas ya. Jadi harus hidup yang ada kadar salinitasnya. Terus arus tadi itu bisa bawa nutrien ya. Terus misalnya dalam ini tertutupi sedimen, pasir, nah itu harus membantu untuk membersihkan supaya dia bisa mendapatkan cahaya matahari yang tidak tertutup oleh sedimennya. Kemudian nutrien itu rata-rata semua tumbuhan itu membutuhkan nutrien seperti nitrat dan fosfor untuk pertumbuhan mereka ya. Nah ini tadi yang apabila ada fraksi-fraksi substrat ya, jadi virus tertentu itu dia memiliki kesukaan istilahnya. Ya, misalnya virus yang halus, rahasia, kemudian virus dan seterusnya itu banyak ditemukan di substrat berpasir. Kemudian yang halus sendiri itu bisa ditemukan substrat berlumpur. Jadi dia ini yang halus itu juga bisa berlumpur, bisa berpasir. Makanya tadi waktu bapak lihat sebarannya kan, menunjukkan sebarannya itu kan yang harus banyak ditemukan karena dia kemampuan adaptasinya itu dia bisa jadi berpasir untuk berlumpur. Nah kalau dalam satu itu dia sedikit yang ditemukan dan susah karena dia hidup di daerah yang berbagai karang ya. Nah ini fungsi ekosistem lautnya, karena dia fotosintesis dia melakukan proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan ya. Jadi dia produsen primer ya, karena dia bisa menghasilkan makanan, memproduksi makanan sendiri untuk langsung hidupnya, terus dia membagikan ke organisme sekitar dia dalam
makanan tadi yang kita jelaskannya. Jadi kalau dilihat sini ada makroalga, ada makanan, ada mangrove, ya. Jadi itu 3 produksi primer di sistem perairan. Kemudian ada sebagai tempat mencari ikan, karena di situ ada ikan-ikan yang diekspor seperti tadi yang spesial, ikan berona ya, ada duyung, terus ada ikan hijau. Nah, ikan hijau itu makanan jenis lainnya itu ada gilas, tarsier, seperti. Kemudian ada sebagai tempat menghijau ya, dan tempat asuhan untuk ikan pada mentari ya. Kemudian pada waktu juga untuk memperlambat gerakan air, menyebabkan arus ya, dan logam. Kemudian bisa juga sebagai tempat wisata. Kalau misalnya ekosistemnya bagus itu biasanya kita bisa snorkeling ya, bagaimana ada di bawah air ya. Kemudian ada juga yang penduduk bisa memanfaatkan buah untuk buat makanan ya. Contohnya yang halus ya, dia bisa makan buah yang harusnya bisa dikonsumsi ya. Nah itu tadi. Sekarang kita masuk ke tugasnya. Jadi ada tugas untuk pertemuan berikutnya ya. Jadi tugasnya nanti kita diskusi. Karena tadi waktu di CPMK itu ada pengaruh aktivitas manusia, ya. Nah nanti ini kita untuk tugas yang depan. Saya ada yang mau bertanya silakan. Ya. Ya. Sebenarnya karena tujuan juga banyak ekosistem terus juga berkaitan dengan sistem pertimbangan tadi, hubungan antara pelaku kewarganegaraan dan lingkungan dalam itu seperti apa? Oke. Ya, jadi kan kalau kita tahu itu fitoplankton itu pasti kan di semua perairan, di semua perairan itu. Jadi bukan hanya di mana aja ya, di terumbu karang juga ada. Nah, oleh karena itu, karena dia di sini di mana saja, dia juga pasti bisa berasosiasi dengan siapa saja ya. Jadi misalnya yang tadi itu yang dalam menyerap makanan, nah dia itu karena fitoplankton menghasilkan makanan sendiri bisa, terus dia juga pasti akan dimakan oleh zooplankton ya, jadi ada aliran di situ. Nah setelah dimakan oleh zooplankton ini tadi ada yang dimakan oleh epifit. Epifit itu kan itu di daunnya, di luar daunnya, jadi ada hubungannya di situ, dalam hubungan aliran energi dari fitoplankton ke karena epifit yang hidup di dalam itu, ya. Kemudian epifit itu kalau misalnya mati atau dikonsumsi juga oleh bisa juga ikan balon tadi kan dia ikan balon itu kan makan namun ya. Nah makan namun jadi dia bisa dikonsumsi juga. Jadi aliran energi itu bisa hubungannya itu dari aliran energi ya, jadi dari fitoplankton terus masuk ke zooplankton, terus masuk ke epifit yang hidup di dalam, terus masuk ke ikan akhirnya ke manusia seperti kita ini ya, masuk yang terakhir ya. Oke, ya. Jadi mungkin itu saja dari Bapak ucapkan terima kasih sudah bisa hadir di perkuliahan, dan tadi kita sudah awali dengan doa, mari kita tutup juga dengan doa ya. Jadi semoga apa yang sudah kita tadi bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Mari kita berdoa. Oke, berdoa selesai. Selamat pagi menjelang siang semuanya ya, sampai ketemu di perkuliahan depan. Demikian penjelasan singkat dan video pembelajaran mata kuliah Ekologi Laut Tropis pada program studi S1 Ilmu Kelautan, jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura. Semoga video ini berkenan dan menjadi bahan pertimbangan yang baik pada proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2025 terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tirama Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.